Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini adalah pelajaran teknik gambar produksi. Untuk tugas selanjutnya adalah menggambar bevel gear. Ya, menggambar bevel gear ini yang sudah diketahui Z-nya 28, modul internalnya 3 dan modul eksternalnya 4. Mungkin dari kalian banyak yang masih bingung gimana sih caranya gambar bevel gear secara manual. Nah, hari ini Bapak akan memberikan sedikit tutorial. Yang perlu kalian ketahui pertama adalah membuka, nah ini rumus bevel gear. Di sini udah lengkap rumusnya, bagaimana mencari sudut konis, diameter tengah dalam, diameter tengah luar, kemudian lebar giginya, kemudian tinggi gigi. Di sini udah ada rumusnya, dan ini juga ada gambar patokannya. Ya, jadi yang pertama harus kalian tahu adalah gambar ini dan rumusnya. Kemudian, nah ini sudah diketahui Z-nya, MI-nya berapa dan ME-nya berapa. Terus gimana cara gambarnya? Nah, ini kemudian kita latihan. Nah, kita latihan ini ya, diketahui Z-nya misalnya 20, MI-nya 3 dan ME-nya 4. Yang pertama harus kalian gambar adalah garis sumbu ini. Ya, kalian gambar garis sumbunya, terserah panjangnya mau berapa. Kemudian mencari sudut konis atau delta. Nah, di sini deltanya 45 derajat. Kenapa 45 derajat? Kalau kita hitung ya, karena tidak ada pasangan roda giginya, jadi Z1 dan Z2 itu dianggap sama 20. 20 dibagi 20 itu 1, dan tangan min 1. Cara ngitungnya ini ya. Tangan min 1 dari 1 itu 45. Jadi deltanya sudah diketahui 45 derajat. Kemudian mencari DI1. DI1 caranya adalah M1 kali Z. M1-nya sudah ada, mohon maaf, MI atau modul internalnya 3 sudah ada, Z-nya 20. Jadi DI1-nya itu 60, karena kita gambarnya hanya separuh. 60 bagi 2 itu 30. Jadi kalian gambar dulu garis bantu panjang 30 ya, panjang 30. Kemudian nah ini di garis 30 ini kalian cari yang bersinggungan. Misalnya di sini. Ya. Garisnya yang bersinggungan dengan garis sumbu yang 45 derajat. Ya, di sini. Jadi, kalian kalau gambarnya pakai penggaris, dicari garis 30 dari tengah sini sampai sini. Di mana garis 30-nya kemudian ditandain di sini. Karena ini pakai AutoCAD, saya mengibaratnya menggunakan garis bantu ini. Kemudian dicari D1-nya. D1-nya rumusnya adalah ME kali Z. Ya. ME-nya diketahui 4, Z-nya 20. Jadi D1 itu 80 dibagi 2 jadinya 40. Bikin garis bantu 40. Nah, ini kalau kalian pakai penggaris 40 ditandain, dari tengah dicari 40-nya di mana sampai ujung atasnya menyentuh. Nah, misalnya di sini ujung atasnya menyentuh garis sumbunya ini. Misalnya di sini ya. Sudah ketahuan. Nah, ini sudah ketahuan.
Kemudian kalian mencari HE dan HI. Rumusnya adalah untuk HI itu 2,2 kali MI, untuk HE-nya 2,2 kali ME. I itu internal, E itu eksternal. Nah, di eksternalnya ini 4. Jadi 2,2 kali 4 itu 8,8. Jadi kalian bikin garis 8,8 dibagi 2 ya. Ke sini berarti 4,4, ke sini 4,4. Pakai penggaris segitiga pasangan biar antara garis yang dibikin dengan garis ini nanti membentuk sudut 90 derajat. Sini 4,4. Ya, 8,8. Nah, di sini 2,2 kali MI. Jadi 2,2 kali 3 hasilnya 6,6. Sini berarti 3,3 ke bawah. Ya. Nah, setelah dapat garis ini, jadi kayak begini, dari tengah ke atas 3,3, dari tengah ke bawah 3,3 juga. Jadi total panjang 6,6. Di sini juga sama, dari tengah ke atasnya itu 4,4, dari tengah ke bawahnya juga 4,4. Jadi panjangnya ini 8,8. Kemudian kalian hubungkan ke sini. Ini dihubungkan ke sini. Nah, ini garis bantu ini saya hapus. Setelah diketahui seperti ini, kalian buat garis ya, diluruskan sampai garis sumbu. Di sini juga. Kemudian di sini. Nah, ini sudah jadi untuk gambar bevel gearnya. Tinggal kita mencari panjang di sininya yang sudah ditentukan tadi. Ya. Nah, dilihat di sini panjangnya di sini 16. Ya, diameter luarnya ini 38. Lubang porosnya 20 dan tinggi kislotnya 2,2. Langsung kita gambar aja. Tinggal kita bukan garis. Nah, nanti kalian di gambar manual disesuaikan aja. Yang penting kalian sudah tahu panjangin sampai sini. Ini juga saya panjangin. Ya, ini kemudian ditrim karena nanti kita bikinnya gambar potongan. Nah, ini udah jadi. Karena ini cuma separuh, nah separuhnya lagi nanti akan saya mirror. Ya, ini saya hapus. Nah, ini tinggal diberi arsiran. Ya, seperti ini. Nah, terus kemudian kalian bikin pandangan depannya yang di sini. Ya. Pertama kalian bikin garis sumbunya dulu.
kira-kira misalnya di sini. Ingat garis sumbu, garis titik garis, tebalnya 0,35. Nah, kemudian untuk diameter terluar adalah yang ini. Ya, diameter addendum atas namanya. Coba kita lihat. Delapan 6,22 bikin 86,22. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah D1, mohon maaf, D1. Cari ukurannya berapa D1 di sini. 80 ya. 80. Tadi Z kali ME. Sini garis titik garis. Nah, sudah dapat. Kemudian yang ketiga di sini adalah ini DF atau diameter kaki yang internal. Kalau kalian gambarnya sudah jadi semua, tinggal diukur aja pakai penggaris. Di sini berapa? Di sini 55,33. 55,33. Nah, ini garisnya tebal karena garis nyata. Kemudian tinggal kalian bikin ini diameternya. Ini belum saya kasih chamfer, saya kasih chamfer dulu. Nah, setelah jadi untuk diameter kaki internalnya, kalian tinggal bikin yang diameter luarnya ini ya. Karena ini di belakang nggak kelihatan, berarti garisnya dia garis putus-putus ya, dengan diameter tadi 38. Nah, terus bikin circle lagi, diameter 38 dikurangin 4 ya, 34. Nah, kenapa 34? Ini tadi ya, yang di sini kan sudah dikurangin chamfer tadi. Nah, ini garisnya dia putus-putus. Nah, setelah sudah ini dilihat, ini lubangnya diameternya tadi 20, dibuat diameter 20. Nah, kislotnya jangan lupa ya. Jadi kislotnya itu 4x4 ya. Kemudian ini di move, pindah ke tengah sini. Nah, nanti kalian disesuaikan aja di gambar manualnya. Yang penting ke atasnya sini 4, ke sampingnya juga 4, lebarnya 4 ya. Tingginya dari tengah ke atas ini berarti tadi 2,2. Habis itu ini di trim. Ya, setelah di trim ini diganti garis tebal. Nah, itu tadi setelah ini tebal, tinggal kalian beri dimensi-dimensi yang diperlukan ya. Sini di gambar pandangan samping maupun pandangan depannya mengikuti contoh. Jangan lupa untuk
garis sumbu ini, garis sudut konis dibuat atas dan bawah juga. Ya, sekian tutorial cara membuat bevel gear secara manual. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di Google Classroom di bagian forum. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.